Hari ini informasi yang saya terima bulan ini kita berbicara tentang satu tema yaitu I'm Love. Dan setelah saya mendoakannya, menggumulkannya, maka sepanjang saya melayani 4 kali kebaktian di tempat ini, saya menjadikan 4 bagian, saya pecah. Dan satu dengan yang lain saling berkaitan. Nah, di kebaktian pertama ini saya ingin membukanya dengan sebuah pelajaran yang saya beri judul Kasih adalah Akar. Oke, judulnya apa saudara? Kasih adalah akar. Nah, mengapa saya menyampaikan materi ini? Masalahnya adalah latar belakangnya adalah kefrustasian adalah di saat kita tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi kita gagal mengerjakannya. Saudara sependapat dengan saya? Kapan kita merasa frustasi? Kita merasa frustasi di saat kita tahu apa sebenarnya yang harus kita lakukan di dalam keseharian kita. Tetapi ketika kita mencoba melakukannya, kita mengalami kegagalan. Itulah yang saya lihat sedang dialami oleh banyak orang percaya hari-hari ini. Di mana kita belajar kebenaran dan semakin kita belajar kebenaran maka semakin banyak tahu tentang apa yang harus kita kerjakan. Tetapi pada kenyataannya seringkali kita diperhadapkan pada satu situasi di mana kita gagal melakukannya. Dan setelah saya merenungkan hal ini maka ada hal yang diingatkan Tuhan kepada saya bahwa ternyata saudara harus memahami hukum sebab akibat. Berfokuslah bukan pada akibat, berfokuslah kepada sebab. Saya ambil contoh. Saudara setuju dengan saya bahwa kenyang hanyalah akibat? Saya ulang, saudara sependapat dengan saya bahwa kenyang itu adalah akibat. Kalau saudara ingin kenyang, maka saudara harus makan. Karena kenyang hanyalah akibat. Saya ambil contoh. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, firman Tuhan berkata bahwa ranting itu berbuah akibat dia menempel pada pokok anggur. Nah, sementara ada banyak orang percaya hari-hari ini berkata saya ingin berbuah, saya ingin berbuah, saya ingin berbuah. Dan akhirnya kita berupaya untuk coba berbuah dan kita frustasi. Karena ternyata kita tidak sadar bahwa buah hanyalah akibat. Sebabnya adalah ketika kita melekat pada pokok anggur, maka akibatnya kita akan menghasilkan buah. Sementara saya merenungkan hal ini diingatkan Tuhan di dalam surat Roma pasal 11 ayat yang ke-16. Di dalam surat Roma pasal 11 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Kalimat selanjutnya yang memberkati saya. Dan apa saudara? Jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Saudara sependapat dengan saya bahwa akar itu adalah sebab. Saya ulang ya, akar itu ternyata sebab. Nah, banyak orang berkata saya ingin berbuah, saya ingin berbuah. Saya mau katakan buah hanyalah akibat. Nah, saya akan coba jelaskan di sini. Agama tanpa disadari menekankan buah dan mengabaikan akar. Coba lihat agama. Semua agama selalu menekankan buah. Tetapi ternyata agama gagal untuk mengajar bahwa ternyata buah itu harus didahului oleh akar. Oke? Nah, kalau tidak maka gak heran kita jadi frustasi. Nah, sekarang coba lihat ini Bapak Ibu Saudara. Iman menurut saya, kekudusan, pengharapan, bahkan keradikalan dan ketaatan ternyata hanyalah buah sebenarnya. Sementara ada banyak orang percaya berfokus untuk beriman, untuk hidup dalam kekudusan, untuk memiliki pengharapan, untuk hidup dalam keradikalan, untuk hidup dalam ketaatan. Dan ternyata kita frustasi dibuatnya karena kita nggak sadar bahwa ternyata itu semua hanyalah buah. Kalau saudara berfokus kepada akar, maka otomatis itu akan dicapai. Saudara bisa ikuti saya? Jadi jangan berfokus pada buahnya, berfokus pada akarnya.
Ketika akarnya kudus, maka cabang-cabangnya kudus dan buahnya kudus. Betul saudara? Kalau akarnya pahit, makanya cabangnya pahit dan buahnya pahit. Nah sementara saya merenungkan hal ini, Tuhan ingatkan saya di dalam Efesus pasalnya yang ketiga ayat 16 sampai ayat 17. Ada hal yang membuat saya jadi sadar di dalam surat Efesus pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Saya tertarik dengan ayat selanjutnya. Sehingga, apa saudara? Oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Berdasarkan ayat ini ternyata ada satu poin yang sangat penting yang saya dapatkan. Bahwa ternyata kasih itu akar. Saya ulang, kasih itu ternyata akar. Kasih itu seperti dasar. Tentu kita belajar bahwa sebuah bangunan kekuatannya ditentukan oleh dasarnya. Betul saudara? Sebuah pohon kekuatannya ditentukan oleh apa? Bukan pada batangnya tetapi pada akarnya. Dan ternyata Tuhan ingin memberitahu satu hal yang sangat penting yang mungkin kita abaikan selama ini. Bahwa ternyata kasih adalah akar. Kasih adalah dasar. Nah, saya akan coba tunjukkan dengan cepat kepada saudara apa bukti bahwa kasih itu seperti akar atau seperti dasar. 3 saja yang membuat akhirnya kita jadi sadar bahwa kasih itu sangat serius. Nah, sekarang yang pertama, saudara pernah menyadari bahwa dikasihi itu membuat kita mampu mengasihi? Saya ambil contoh, lihat ayat ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19, firman Tuhan bilang begini. Kita mengasihi karena Allah, apa saudara? Lebih dahulu mengasihi kita. Di dalam terjemahan King James Version digunakan kata we love him because he first loved us. Saya bertemu dengan ada banyak orang Kristen yang bilang begini kepada saya. Gimana caranya untuk saya bisa mengasihi Tuhan? Saya tahu saya harus mengasihi Tuhan. Saya berupaya untuk mengasihi Tuhan. Tapi kok gagal terus masalahnya. Nah saudara harus sadar bahwa ternyata mengasihi Tuhan hanyalah akibat. Saudara harus sadar dulu saudara dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana mungkin saudara bisa mengasihi Tuhan kalau saudara tidak sadar saudara dikasihi oleh Tuhan. Nah ternyata ada satu poin penting yang saya mau sampaikan pagi ini adalah ternyata dikasihi Tuhan itu ternyata akar saudara. Kalau selama bulan ini kita belajar kita dikasihi Tuhan, kita dikasihi Tuhan, kita dikasihi Tuhan itu jangan main-main karena ternyata pengajaran itu adalah dasar dari kekristenan kita. Nah ada banyak orang berkata kasihi Tuhan, kasihi Tuhan. Dan kita mencoba berupaya dengan kekuatan kita. Padahal ternyata kita nggak sadar bahwa ternyata kemampuan kita mengasihi Tuhan. Kalau kita sadar kita dikasihi Tuhan terlebih dahulu. Ambil contoh, kebenaran yang lain. Bagaimana dengan poin ini Bapak Ibu Saudara? Saudara sependapat dengan saya bahwa Tuhan mengampuni supaya kita mampu mengampuni sesama? Tuhan tahu bahwa mengampuni itu susah. Tuhan tahu betul bahwa waktu kita mengampuni orang-orang yang merugikan kita, yang menghancurkan hidup kita, itu bukan hal yang sangat mudah. Itu sebabnya Tuhan memutuskan untuk mengampuni kita. Dan di saat kita merasa diampuni oleh Tuhan, itu adalah akar untuk membuat akhirnya kita dapat mengampuni sesama kita. Jadi coba cek baik-baik, mengapa kekristenan saudara berat? Karena ternyata saudara nggak hidup dalam kesadaran bahwa saudara sangat dikasihi oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua ternyata saya belajar bahwa apa buktinya bahwa kasih itu akar. Ternyata kasih itu mempermudah dan meringankan ketaatan. Ambil contoh, bagaimana dengan ayat ini? Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata bahwa sebab inilah kasih, apa saudara? Kepada Allah.
yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan ada satu kalimat yang mengganggu saya dan saya berharap mengganggu saudara juga. Kalimat berikut ini adalah perintah-perintahnya itu tidak berat. Tolong jujur dengan saya. Perintah-perintah Tuhan itu kira-kira berat atau ringan? Secara jujur sebetulnya menurut kacamata daging itu berat. Tapi ternyata Tuhan berkata bahwa sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Apa yang saya mau coba sampaikan di sini? Bahwa ternyata apa yang membuat perintah-perintahnya jadi berat? Karena kita sedang krisis kasih. Aneh, waktu kita sedang mengasihi seseorang, maka waktu kita melakukan apa yang diinginkan oleh orang tersebut, gak ada hal yang berat. Tapi begitu kita mulai ngalami pengeroposan kasih dalam hati kita terhadap orang tersebut, khususnya mungkin pasangan kita, maka segala sesuatu yang tadinya waktu kita jatuh cinta begitu sangat ringan, kok tiba-tiba berubah bisa jadi berat. Saudara pernah melihat ada orang yang sedang jatuh cinta? Orang yang jatuh cinta melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Kalau kita melihatnya, apa enggak berat? Tapi waktu kita berkata pertanyaan itu kepada orang tersebut, orang itu bilang gini, apanya yang berat? Nah mengapa orang tersebut enggak ngerasa berat? Karena orang itu sedang dikuasai oleh apa saudara? Kasih. Jadi cek baik-baik bahwa selama ini kita berkata gini, hayo taat, hayo taat, hayo taat. Oke, masalahnya saudara harus sadar bahwa taat itu adalah akibat. Akarnya adalah kasih. Jadi betapa pentingnya untuk saudara terus merenungkan, saudara dikasihi Tuhan. Karena kalau saudara hidup dalam kesadaran dan keyakinan saudara dikasihi Tuhan, maka saudara akan mudah mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, dengan mudahnya saudara akan mentaati perintah-perintah Tuhan. Oke? Yang ketiga, apa yang saya mau coba sampaikan bahwa kasih itu adalah akar, kasih itu seperti dasar. Ternyata poin ketiga setelah yang pertama tadi, dikasihi membuat kita mampu mengasihi. Yang kedua, kasih ternyata mempermudah dan meringankan ketaatan. Yang ketiga, saya mencatat di sini bahwa kasih itu ternyata penawar dari ketakutan. Dari mana saya dapat poin ini? Dari ayat ini, coba lihat saudara. Ternyata ada hubungan antara iman dan kasih. Selama ini kita selalu berpikir bahwa dua hal ini kayaknya berbeda. Coba lihat. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, perhatikan ayat ini. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam kasih, apa saudara? Di dalam kasih, apa saudara? Tidak ada ketakutan. Katakan tidak ada ketakutan. Dengan lebih keras lagi, tidak ada ketakutan. Di dalam kasih, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna, apa saudara? Selama ini saya selalu berpikir iman yang sempurna yang melenyapkan ketakutan. Coba mikir sebentar. Selama ini kita selalu diajar bahwa kalau kamu punya iman kamu gak takut. Tapi ternyata ayat ini bilang di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna, apa saudara? Melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Apa poin penting yang saya mau sampaikan lewat momen ini? Saya mau katakan kepada saudara, kita mencoba beriman kepada Tuhan karena kita tahu iman itu penting. Betul saudara? Kita sudah diajar dari tahun ke tahun bahwa orang percaya hidup karena iman. Lalu kita menyadari bahwa iman itu penting dan kita ingin terus bertumbuh dalam iman. Sehingga makin hari kita rindu iman kita makin kuat, makin kuat, makin kuat. Tapi kok kelihatannya kok gak makin kuat? Kita berfokus pada iman, padahal kita tidak sadar bahwa akar dari iman adalah kasih. Kalau saudara yakin Tuhan sempurna mengasihi saudara, maka bagaimana mungkin saudara bisa takut? Saya ulang. Kalau saudara hidup dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi. Nanti di kebaktian kedua saya mau ngajar tentang satu tema yang namanya cinta mati. Kebaktian keempat saya mau bicara cinta buta. Tapi kalau saudara sadar bahwa Tuhan itu sempurna dalam mengasihimu,
Maka sadarkah saudara, kesadaran dan keyakinan bahwa kita dikasih oleh Tuhan dengan kasih sempurna, ternyata membuat kita tidak hidup dalam ketakutan. Aneh, coba telusuri kapan saudara takut. Coba telusuri kapan saudara khawatir. Tanpa sadar kalau ditelusuri akarnya adalah saudara gak yakin Tuhan itu mengasihi saudara. Saya hadir dengan anak saya. Kalau dia yakin bahwa dia dikasih oleh saya tanpa syarat. Bagaimana mungkin dia takut nanti bulan depan uang sekolah dibayar sama siapa? Sebelum dia membutuhkan, saya sudah menyiapkan. Sebelum ketika dia lahir baru berapa bulan, waktu itu saya memasukkan dia pada asuransi pendidikan. Di mana semua itu sudah dipersiapkan ketika sebelum dia membutuhkan, saya sudah menyiapkannya. Itu adalah bentuk dan bukti bahwa saya mengasihi dia. Saya habis-habisan sama dia dalam mengasihinya. Dan aneh kalau saudara menyadari itu, kalau anak saya menyadari itu, bagaimana mungkin dia bisa takut dan khawatir sama masa depan. Jadi hari ini kalau saudara berkata, Pak, gimana caranya supaya iman saya bisa hebat? Hei, jangan berfokus pada imannya. Fokus pada akarnya. Apa itu saudara? Saya dikasihi Tuhan dengan sempurna. Kalau saudara hidup dalam kesadaran dan keyakinan bahwa saudara dikasihi Tuhan dengan kasih sempurna, maka ketakutan tidak punya tempat dalam hidup kita. Amin saudara. Ini penting saya suarakan karena apa? Coba saudara lihat ke PowerPoint berikut ini. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-13, coba perhatikan ayat ini. Saya ingin coba meyakinkan saudara bahwa kasih itu akar ternyata saudara. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan kalimat selanjutnya yang membuat saya tertarik adalah kata ini. Dan yang paling apa saudara? Besar di antaranya yaitu iman, pengharapan, dan kasih ialah kasih. Pertanyaannya, apa yang membuat kasih jadi terbesar? Simple, karena ternyata kasih itu dasar daripada iman. Ambil contoh, kalau saudara krisis keyakinan bahwa saudara dikasihi Tuhan, maka saudara hidup dalam ketiadaan iman. Kalau saudara sedang mengalami krisis iman, bagaimana saudara bisa punya pengharapan? Karena pengharapan adalah akibat dari saudara punya iman. Tapi bagaimana saudara bisa punya iman kalau saudara sedang hidup dalam krisis bahwa saudara dikasihi Tuhan? Dunia sudah dinubuatkan oleh Alkitab bahwa keadaan ke depan tidak semakin baik. Tidak semakin mudah. Tapi percayalah, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Kalau saudara bilang begini, gimana ya cara Tuhan melihara saya? Itu urusannya Tuhan dan bukan urusan saudara. Kalau saudara berpikir seperti itu, pernah gak saudara berpikir bagaimana caranya Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun? Kalau saudara pergi ke Israel dan melihat kondisi padang gurun, mustahil orang bisa hidup di sana. Tapi aneh, karena Tuhan mengasihi mereka dengan kasih yang sempurna. Walaupun mereka berontak, walaupun mereka terus menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan tidak berhenti mengasihi mereka. Dan Alkitab katakan bahwa ternyata mereka tetap disuplai. Mereka bisa makan, mereka bisa minum. Pertanyaannya coba pakai logika saudara. Gimana ceritanya Tuhan menyediakan air diminum selama 40 tahun untuk kurang lebih 3 juta orang. Dasar dari Tuhan memelihara kita. Bukan karena performa kita. Tapi karena kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Yuk kalau hari ini saudara bilang gini, kok saya nggak punya pengharapan ya? Selidiki. Kalau saudara nggak punya pengharapan, berarti saudara nggak punya iman. Oke, kok iman saya kok goyang ya? Percayalah, kalau iman saudara goyang, karena saudara sedang ragu, Tuhan mengasihi saudara. Waktu saya merenungkan hal ini, maka ada hal yang Tuhan singkapkan kepada saya. Bahwa apa sih sebetulnya strategi iblis dalam menjatuhkan dan meruntuhkan hidup kita.
Kita tentu tahu bahwa iblis itu sangat berambisi untuk menjatuhkan kita, untuk meruntuhkan kehidupan kita. Masalahnya adalah apa strategi yang dipakainya untuk bisa mengalahkan kita. Nah, waktu saya siapkan materi ini, saya jadi ingat. Saudara pernah nggak melihat di televisi tentang bangunan-bangunan tinggi di luar negeri yang sudah tua dan bagaimana cara meruntuhkannya? Pakai gaya Indonesia? Ambil pekerjakan tukang-tukang lalu pakai palu besar gitu. Mau selesai berapa lama? Karena bangunannya bisa 20, bisa 30 tingkat. Dan kalau saudara pernah melihat dan menyaksikannya, teknologi yang dipakainya adalah dipasang bom di dasar-dasar bangunan itu. Dipasang dinamit, diset semuanya, dihubungkan dengan kabel, dipastikan semua ruangan kosong. Dan akhirnya dinamit itu diledakkan. Begitu dinamit itu diledakkan, yang diledakkan apanya saudara? Dasarnya. Waktu dasarnya diledakkan, maka bangunan yang tinggi itu runtuh seketika itu juga. Saudara sadar bagaimana cara iblis meruntuhkan dan menjatuhkan kita? Dia hajar akarnya. Dia bom dasar kehidupan kita. Apa dasar kehidupan kita? Kasih. Coba saudara lihat ini. Strategi iblis saya mencatat ada 3 untuk mencoba menyerang akar atau dasar dari kehidupan orang percaya. Yang pertama, memberi parameter yang salah dalam mengukur kasih Tuhan. Kalau saudara punya parameter yang salah dalam mengukur kasih Tuhan, otomatis saudara jadi ragu, Tuhan tuh masih sayang sama saya enggak sih? Karena saudara punya parameter yang salah. Nanti di kebaktian ketiga saya akan coba jelaskan apa sih sebetulnya parameternya. Yang kedua, strategi iblis adalah membuat kita mempercayai bahwa kasih Tuhan itu berubah atas kita. Ada banyak orang bilang begini kepada saya rasa di awal-awal saya kekristenan saya, Tuhan sayang banget sama saya. Tapi kok hari-hari ini kok kayaknya Tuhan enggak sayang ya Pak? Sadarkah saudara, itu adalah strategi iblis. Yang ketiga, saya mencatat di sini adalah memprovokasi kita untuk berupaya membeli kasih Tuhan. Kita berpikir untuk dikasihi maka kita harus kudus. Untuk dikasihi maka kita harus taat. Untuk kita dikasihi maka kita harus benar-benar berjuang. Saya mau katakan kepada saudara, dasar dari Tuhan mengasihi kita itu bukan apa yang saudara bisa lakukan untuk dia. Saya ambil contoh, berapa banyak orang-orang tua di sini yang memiliki anak, bisa angkat tangan? Orang-orang tua yang pernah memiliki anak, bisa angkat tangan? Oke, terima kasih. Pertanyaan saya adalah ini, apa dasar kasih kita kepada anak kita? Karena dia bisa kasih uang? Karena dia bisa pijitin kita waktu kita capek? Karena dia bantuin rumah bersih-bersih, sampai kita gak butuh pembantu rumah tangga? Sadarkah saudara, waktu kita melihat anak kita, kasih kita kepadanya itu tidak ditentukan oleh apa yang dia bisa kerjakannya buat kita. Ada waktunya mereka bikin susah, nyakitin kita. Tapi aneh, kasih itu kok gak berubah. Ya kecewa, ya ada waktunya sakit, tapi kok kayaknya saya sering kali bingung terhadap diri saya sendiri. Melihat anak saya. Dia belum bisa berbuat banyak untuk saya. Tapi kenapa saya tidak bisa berhenti mengasihinya? Dia tidak butuh berjuang untuk dikasihi. Karena dia sudah dikasihi. Saya ulang. Ada satu kabar baik yang saya mau sampaikan buat saudara pagi ini. Saudara nggak butuh berjuang untuk dikasihi. Karena saudara sudah dikasihi. Nah ini penting. Sementara iblis akan mencoba menggoyahkan keyakinan kita. Karena di saat iblis berhasil menggoyahkannya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini. Coba saudara lihat ini. Di dalam poin ini saya mencatat di sini bahwa saat iblis berhasil menggoyahkan keyakinan bahwa kita selalu dikasihi, maka dia berhasil menggoyahkan iman, harapan, dan kasih kita kepadanya. Jadi ingat, melalui kebaktian ini saya ingin mencoba membuka strategi iblis dalam mencoba menggoyahkan imanmu. Gimana caranya? Kita selama ini berkata gini, iblis caranya menggoyahkan iman dengan kenyataan-kenyataan Pak. Oke. Tapi kalau saudara teliti baik-baik,
cara iblis menggoyahkan imanmu adalah bukan cuma dengan kenyataan. Tapi untuk mengubah keyakinan yang ada di dalam dirimu. Bahwa ternyata engkau dikasihi oleh Tuhan. Hari ini, kalau saudara sedang terombang-ambingkan oleh masalah. Saudara goyah, saudara krisis pengharapan. Saudara mulai susah sekali mengasihi Tuhan. Saya mau katakan, karena itu terjadi karena iblis telah berhasil menggoyahkan akar saudara. Apa akar kita? Dikasihi oleh Tuhan. Nah, selanjutnya coba saudara lihat ini. Selanjutnya, saya mencatat bahwa yang kita butuhkan sebenarnya bukanlah sebatas pengetahuan bahwa kita dikasihi. Karena sejak sekolah minggu kita sudah diajar kok. Oh, Tuhan sayang sama saya, Tuhan sayang sekali, dia mati buat saya. Kita sudah tahu itu. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya bukan sebatas pengetahuan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kesadaran dan keyakinan bahwa apa? Bahwa kita sangat dikasihi oleh Bapa. Saya lihat dari muka-muka saudara, muka-muka ini adalah muka-muka yang sudah tahu bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Tapi kembali kalau saya lihat muka-muka saudara, saya jadi curiga. Ada orang-orang yang meragukan kasih Tuhan dalam hidupnya. Kita mulai bilang gini, apa Tuhan masih sayang sama saya? Sementara saya sudah gagal berkali-kali. Saya jatuh, kayaknya Tuhan udah gak sayang sama saya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, jangan izinkan iblis menggoyahkan keyakinan bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan. Karena itu dasar dan akar dari semua hidupmu. Kalau engkau hancur di situ, kekristenanmu akan hancur. Engkau masih bisa beragama Kristen, tapi engkau gak akan pernah mengalami kekristenan yang sesungguhnya. Nah itu sebabnya saya akan coba tutup kebenaran ini dengan ayat ini. Coba lihat ini saudara. Di dalam Efesus pasalnya yang ketiga ayat 18 sampai yang ke-19. Firman Tuhan berkata, ini adalah doa dari Rasul Paulus buat jemaat di Efesus. Aku berdoa, doanya itu apa sih? Supaya jemaat Efesus makin diberkati gitu? Ternyata enggak, lihat ayat ini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, apa saudara? Dapat mengetahui? Tidak. Yang kita butuhkan bukan cuma pengetahuan. Pemahaman itu lebih penting daripada cuma sekadar tahu. Ayat ini bilang, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat, apa saudara? Mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup diterjemahkan bahwa semoga saudara dapat merasakan dan apa saudara? Mengerti. Banyak orang Kristen cuma tahu masalahnya. Sedangkan yang kita butuhkan adalah merasakan dan mengerti. Seperti yang layak bagi semua anak Allah. Betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam, betapa tinggi sesungguhnya kasihnya itu. Dan semoga saudara sendiri mengalami kasih itu, walaupun kasih itu demikian besar, sehingga saudara tidak akan pernah melihat kesudahannya atau benar-benar memahaminya. Dengan demikian, akhirnya saudara akan dipenuhi dengan Allah sendiri. Saya mau tutup poin ini adalah dengan ini saudara. Bahwa dikasihi Tuhan, banyak orang percaya baru dikasih Tuhan sebatas menyentuh alam sadar. Tetapi belum mengubah alam bawah sadar. Saya ulang. Pengetahuan bahwa kita sangat dikasihi Tuhan itu sebenarnya cuma hanya sebatas pengetahuan di alam sadar. Dan belum mengubah keyakinan di alam bawah sadar. Tentu saudara pernah belajar bahwa hidup manusia itu ada dua otak manusia. Alam sadar dan alam apa saudara? Bawah sadar. Alam bawah sadar adalah semua memori-memori yang pernah kita alami yang sepertinya terlupakan tapi sebetulnya masih ada. Nah, survei membuktikan bahwa ternyata 95% hidup seseorang itu ternyata digerakkan oleh alam bawah sadarnya, sedangkan 5% hanya digerakkan oleh alam sadarnya. Nah, banyak orang Kristen berkata gini, "Pak, saya tahu, Pak,
bahwa saya dikasihi Tuhan. Oke, saya setuju. Tapi dari mana engkau bicara? Dari alam sadar atau dari alam bawah sadar? Dari alam sadar boleh saja kita sadar, boleh aja kita tahu bahwa kita dikasihi Tuhan. Tapi kalau alam bawah sadar kita tidak mempercayainya, maka hidup kita tidak akan pernah mengalami kepenuhan dari kasih Kristus. Momen musik bisa tolong. Saya berharap gambar ini harusnya bicara banyak sama saudara. Jangan puas saudara dengar firman bahwa saya dikasihi Tuhan. Jangan puas, renungkan itu terus. Minta Tuhan wahyukan itu terus. Karena saya mencatat di sini teruslah merambatkan kesadaran dan keyakinan akan kasih-Nya yang sempurna. Seperti akar yang semakin dalam sehingga menembus apa saudara? Dan mengubah area alam bawah sadar kita. Saudara pernah belajar bahwa alam bawah sadar itu autopilot? Alam bawah sadar itu pemrograman. Kalau saudara belajar tentang pemrograman, maka semuanya itu akan diatur. Kalau dari sini, ke sini, ke sini. Diubah bagaimanapun, segera akan kembali ke sini. Alam sadar saudara boleh saja tahu bahwa saudara dikasihi Tuhan. Tapi kalau alam bawah sadar saudara masih ragu, maka saudara sebetulnya tidak bisa mempercayai bahwa Tuhan mengasihi saudara. Hari ini, kasih itu akar. Dari iman, dari harapan, dari kasih, dari ketaatan, dari keradikalan. Kalau saudara hidup dalam kesadaran dan keyakinan bahwa Tuhan sangat mengasihi saya, saudara pasti akan radikal dengan sendirinya. Kalau saudara sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi saya, maka tidak heran saudara akan hidup dalam ketaatan. Ketaatan bukan hal yang berat. Kalau saudara sadar dan yakin bahwa saudara sangat dikasihi Tuhan, maka tidak heran saudara akan punya iman yang luar biasa. Kalau saudara sadar dan yakin bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan, maka nggak sadar. Maka saudara nggak perlu berjuang. Saudara otomatis akan punya pengharapan di dalam hidup ini. Itu sebabnya jangan pernah kecilkan pelajaran pengajaran tentang Tuhan sangat mengasihi kita. Amin saudara. Saya tutup dengan ini. Matius pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Ayat ini pernah saya ungkap di sini dan saya ingin coba ingatkan kembali. Ketika Yesus dibaptis dan dia baru keluar dari air. Alkitab katakan sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan apa saudara? Inilah apa Bapak Ibu Saudara? Anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa yang mengganggu ayat ini bagi saya? Yang mengganggu ayat ini adalah seharusnya statement ini dilepaskan waktu Yesus disalib. Mengapa ini mengganggu saya? Kalau saudara perhatikan, Yesus belum melakukan apa-apa. Belum ada orang mati dibangkitkan, belum ada mujizat yang dia kerjakan, belum ada pelayanan yang spektakuler yang dia lakukan, belum ada prestasi apa-apa. Tapi Bapak bilang gini, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa yang Tuhan sedang coba sampaikan lewat ayat ini buat kita? Kasih Tuhan dan perkenanan Tuhan kepada kita. Itu bukan ditentukan oleh prestasi kita, tapi oleh status kita sebagai anaknya. Hari ini, bisa akan menggoyahkan keyakinanmu. Jangan diizinkan itu, karena kasih adalah akar. Dan yang luar biasa adalah Matius pasal 4 yang pertama. Setelah Yesus mendengar suara, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Ayat yang pertama di Matius 4 berkata, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Apa pewahyuan yang saya dapatkan di sini? Kesadaran dan keyakinan bahwa engkau dikasihi Tuhan akan menyiapkan engkau menghadapi pencobaan apapun dalam kehidupan ini. Bapak tahu sebentar Yesus akan dicobai. Itu sebabnya Bapak bekali dengan satu pernyataan penting. Aku mengasihimu dan aku berkenan atasmu. Dan itulah yang jadi modal Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun. Dan saya yakin prinsip yang sama juga akan membekali kita dalam menghadapi pencobaan apapun dalam kehidupan ini. Apa modalnya? Tuhan sangat mengasihi kita.
Dan Tuhan berkenan kepada kita. Selamat merenungkan kasih itu sampai bukan cuma hanya menyentuh alam sadar, sampai bahkan mengubah alam bawah saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri.